Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi tutorial yang ketujuh, masih dari panduan skripsi Fakultas Teknik UHAMKA. Kali ini kita akan melakukan editing untuk bagian halaman. Seperti sudah diketahui dari buku panduan di halaman 14 bahwa ada aturan mengenai penomoran. Aturannya adalah sebagai berikut. Untuk setiap awal bab atau setiap halaman yang terdapat judul babnya, penomoran diletakkan di bagian bawah di posisi tengah. Sedangkan untuk penomoran halaman lanjutannya diletakkan di bagian atas di sebelah kanan. Maka untuk melakukan editing, kita bisa kembali ke template panduan skripsi yang sudah kita edit beberapa waktu lalu. Dari sana kita bisa lihat bahwa penomoran halaman yang ada masih belum sesuai dengan panduan. Karena kita lihat di sini, penomoran ada di kanan bawah. Karena belum sesuai, maka kita bisa lakukan edit terhadap penomoran halamannya dengan mengklik 2 kali tepat di nomor halaman. Nah, di sini kita bisa delete dengan menyelek, kemudian kita delete. Kemudian kita masukkan ulang penomoran halaman sesuai dengan panduan. Jika kita sudah delete, kita bisa lihat atau kita bisa cek di halaman sebelum dan sesudah. Di halaman sebelum, halamannya masih tetap ada, dan di halaman sesudah, di bab selanjutnya sudah tidak ada karena masih mengikuti dengan halaman di bab pertama. Dari sini maka kita bisa masukkan penomoran halaman sesuai dengan panduan, yaitu di kanan atas kecuali di awal bab, ya. Secara keseluruhan kita gunakan penomoran yang paling banyak digunakan karena awal bab itu hanya terdiri dari 1 halaman untuk setiap babnya. Maka penomoran yang akan kita gunakan sebagai template adalah penomoran dengan posisi di kanan atas. Kita bisa lakukan 2 cara. Pertama, kita klik insert, kemudian ada page number di sini. Klik page number, kemudian di panduan diminta di kanan atas, maka kita pilih yang top of page, kemudian di sebelah kanan. Maka akan keluar penomoran halaman seperti ini di kanan atas. Kita lihat di bab 1, di awal bab, angka 1 ini halaman 1 ada di kanan atas. Kita bisa cek di bab berikutnya sama, kemudian di halaman berikutnya juga sama. Nah, sementara tadi ketentuannya adalah bahwa di awal bab itu posisinya ada di tengah bawah. Untuk melihat perbedaan antara halaman pertama dari suatu bab dengan halaman kedua, maka kita upayakan untuk bab 1 ini terdapat 2 halaman agar kita bisa melihat perbedaannya. Jadi kita bisa copy paste. Ya, sampai terbentuk 2 halaman untuk bab 1. Posisi halamannya di awal bab dengan di halaman yang kedua masih sama, yaitu ada di kanan atas. Maka selanjutnya kita bisa melakukan editing untuk penomoran halaman di awal bab dengan mengklik 2 kali. Jadi kita klik 2 kali di posisi halamannya, kemudian kita klik header di sini. Kemudian kita pilih different first page. Artinya bahwa kita akan membuat penomoran halaman yang berbeda untuk setiap awal bab. Maka kita aktifkan checkboxnya. Kemudian halaman yang tadi sudah ada di awal bab 1
itu sudah tidak ada ya, jadi sudah hilang. Kita cek di halaman yang kedua apa juga hilang. Di halaman yang kedua masih ada ya. Nah, di sini selanjutnya kita bisa masukkan penomoran halaman sesuai dengan panduan, yaitu posisi di awal bab ada di bawah tengah di sini. Kita bisa lakukan dengan cara insert. Di sini kita pilih insert page number. Kemudian kita pilih di bottom of page atau di bawah. Kemudian kita pilih yang bawah tengah di sini. Klik. Nah, maka kita lihat di sini di halaman pertama, halaman nomor 1 itu posisinya ada di tengah bawah. Kita cek di halaman kedua, apakah dia juga ada di tengah bawah. Ternyata halaman kedua ada di kanan atas, jadi tetap dengan template awal. Untuk bab 1, penomoran halaman sudah sesuai dengan panduan. Bagaimana dengan bab-bab yang lain? Kita bisa cek. Kita coba cek bab 2. Ternyata bab 2 penomoran masih berdasarkan template awal, yaitu ada di kanan atas. Hal ini bisa kita ubah dengan menyisipkan section break. Artinya bahwa setiap akhir session, maka di section yang berikutnya akan menggunakan template yang baru. Sebetulnya hal ini sudah dilakukan antara halaman pembuka dengan halaman isi di bab 1. Kita lihat di bab 1. Nah, ini penomoran di bab 1 kita menggunakan huruf Arab 1, sementara di bab pembuka dia menggunakan huruf Romawi kecil seperti ini. Hal ini disebabkan karena adanya section di akhir halaman pembuka. Maka hal ini juga kita bisa lakukan untuk setiap pergantian bab, yaitu di akhir bab 1 kita bisa masukkan juga section break, dan di akhir bab 2 dimasukkan juga section break, dan berikutnya, sehingga penomoran dari setiap pergantian bab akan diulang dari awal. Baik, sekarang kita lakukan di setiap akhir bab. Kita mulai dari bab 1 terlebih dahulu. Kita klik 2 kali agar halaman utamanya aktif. Ya, seperti ini. Jadi kita aktifkan di halaman utamanya. Nah, di posisi ini merupakan akhir dari bab 1. Di halaman kedua kita bisa masukkan section break. Di posisi akhir ini kita klik kursornya di sini ya. Kemudian kita klik layout. Nah, di sini ada breaks ya, di bawah layout. Kita pilih yang section break. Nah, section break itu berarti kita pilih yang next page. Artinya bahwa di setiap section break ini akan terjadi perubahan halaman. Jadi halamannya ditambah 1. Ya, seperti ini. Halamannya ditambah 1 di akhir section. Nah, kemudian kita lihat di mana posisi bab 2. Bab 2 ada di halaman sebelahnya lagi. Kemudian kita perhatikan halamannya ya. Halamannya di setelah section ya. Ini pada akhir section bab 1 itu halamannya ada di atas ya, di kanan atas. Kemudian di section selanjutnya dia ada di bawah. Nah, ini sebetulnya sudah mengikuti format dari panduan skripsi. Nah, kemudian bagaimana dengan bab 2 ini? Kita bisa naikkan ke atas dengan cara mendelete tadi ya. Jadi spasi yang terbentuk akibat adanya section break di next page
kita hapus di sini, kita delete sehingga bab 2 bisa ke atas. Nah, penomoran halamannya sudah sesuai dengan panduan, yaitu di awal bab dia ada di tengah bawah, akan tetapi masih nomor 1. Kemudian halaman selanjutnya ada di kanan atas. Nah, sekarang berarti kita bisa ubah penomoran halaman ini dengan mengaktifkan halaman page number-nya dengan mengklik 2 kali. Kemudian di sini aktif header dan footer-nya, kita klik. Nah, kemudian di sebelah kiri ada page number, ini kita klik. Nah, di sini kita lakukan format page number. Jadi kita klik format page number. Dari sini kita bisa lihat di sebelah bawah ini page numbering. Pilihan ada di button start at 1. Nah, ini kita bisa ubah, yaitu kita pilih continue from previous section, yang artinya bahwa penomoran halaman ini melanjutkan dari penomoran halaman yang ada di section berikutnya. Kita pilih di sini, klik oke. Maka akan berubah. Yang tadinya dia ada di halaman 1 nomornya, sekarang sudah jadi halaman 3. Ya, kita aktifkan halamannya. Posisinya juga sudah sesuai. Jadi di awal bab 2 halaman itu ada di tengah bawah, sementara di halaman selanjutnya ada di kanan atas. Selanjutnya, langkah-langkah memasukkan section break di setiap akhir dari bab dapat diulangi pada bab 3 sampai dengan bab 5, sehingga kita dapat menghasilkan penomoran halaman sesuai dengan panduan. Pada tutorial selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembuatan page margin yang berbeda antara halaman di awal bab dengan halaman selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung, sampai berjumpa di tutorial selanjutnya.